Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Oke. Hari ini tidak di atas motor, ya, tidak dengan glove, tidak dengan sepatu, ya. Tapi di sini kita lagi ada tepatnya di ruang tamu rumah gua. Karena hari ini pada sesi ini gua akan mereview sedikit ya tentang knalpot ya. Apakah itu knalpotnya? Dan jeng jeng. Yo. Ya, kalian sudah tahu, mungkin udah nggak asing lagi ya sama produk ini. Yap, ini adalah knalpot Pro Linear ya. Pro Linear Exhaust. Ini adalah original Indonesia ya. Oke, gue pengen ngasih review sedikit tentang knalpot ini ya. Oke, kita langsung aja kita unboxing ya. Kita buka dusnya. Ini udah dibuka ya sebelum sama gue ya. Oke, nah ini dia. Yo, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia kardusnya ya, rapi. Ini ada pipa header ya. Pipa header, ini sambungan ke blok mesinnya. Ini mic pack-nya ya, sambungannya. Terus ini ada silencernya ya. Ya. Pro Linear. Oke, ini ada baby killer ya, ada speaker juga, ya rapi deh pokoknya. Oke, gue pengen review sedikit. Jadi Pro Linear ini adalah produk Indonesia yang dibuat di Tangerang ya, menurut empunya sih, ya. Ini adalah masih saudaraan ya sama knalpot CLD sama R9 ya, masih saudaraan. Dan kita nggak usah raguin kualitasnya. Kenapa? Karena pembuatannya ini sangatlah presisi dengan riset ya, terus dengan mesin juga, jadi tidak tekuk asal-asalan ya. Jadi teman-teman jangan takut di sini. Bang, gimana kualitasnya nih knalpot? Gue jamin ini bagus karena gue sendiri udah nyobain, gue sendiri juga pakai ya. Nanti di sesi akhir akan gue kasih tahu video suaranya ya. Oke, ya, pertama kita mulai dari headernya dulu deh ya, masih dibungkus ya. Tipe TR1 ya, ini tipe TR1. Ini sudah sunblast ya, sudah sunblasting. Titanium ya, artinya ini stainless ya, dasarnya ini adalah stainless steel, tapi dia dikasih kayak apa ya, warna itu kayak dikasih bahan titanium gitu, jadinya agak warnanya, kalau bisa teman-teman lihat nih ya, kalau kita buka sedikit nih sama yang ini kelihatan nggak ya, ini agak abu-abu ya. Tapi kalau misalnya ini lihat nih, ini ada dia punya lasan rapih ya. Nanti kalau ini panas ya, ini akan warnanya agak sedikit membiru ya, agak sedikit membiru ya. Mungkin itu efek dari titaniumnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke header ya. Ini tekukan pipanya bagus ya. Yang gue suka adalah di sini tidak terlalu banyak las-lasan ya. Kita lihat lasannya cuma ada di headernya, cuma ada 1 ya, 1, 2 ya, lasan cuma 2. Gue tahu sedikit kenapa yang sedikit lasannya itu bagus, karena dia mengurangi hambatan udara yang keluar dari ya ujung header ya, keluar ke silencernya. Jadi udara langsung keluar dengan sedikit hambatan ya kan. Otomatis kalau misalkan semakin banyak las-lasannya ya, las-lasannya banyak,
otomatis dia akan nggak plong gitu, nggak lancar, nggak terlalu lancar. Ini yang gue suka karena apa? Kok bisa sih sedikit? Karena menekuk pipanya ya, gue tahu sedikit menekuk pipanya. Ini bukan asal tekuk, tapi ini dengan mesin ya, dengan mesin. Kita lihat bisa di sini ya. A few moments later. Oke, lanjut lagi. Tadi gue potong, gue buka sedikit ya plastiknya. Ini lakbannya, nanti gue potong lagi. Ya, kita lihat. Ini adalah bagian dari pipa yang menyambung antara header sama silencernya ya. Kita lihat di sini ya. Ini tekukannya sangat-sangat mulus ya. Tuh, lihat tekukannya. Dan yang jadi concern adalah kita lihat di sini. Nah, ini adalah las-lasannya. Lihat, las-lasan ini halus banget tuh, Pak. Tuh. Tuh ya, ini gue pegang nih tuh. Kayak nggak ada geradakan gitu. Hampir ya 95% lah. Sempurna banget ya. Benar-benar nggak terasa kalau ada las-lasannya. Padahal ini las-lasan. Dan kita lihat ini kualitas las-lasannya sangat rapi. Kalau gue bisa nilai ya 90 lah. Ini bagus banget ya, las-lasan rapi banget ya. Terus kita lihat di sini bentuk headernya, pipanya dari sini mengecil ya. Dia kecil di sini. Ini tekuk, menakuk di sini, dan nah di sini udah mulai membesar nih. Di sini udah mulai besar sampai di sini dia lebih membesar lagi. Ya, ini untuk masukin silencernya. Oke. Juga sama ya. Ini juga bagian headernya yang menyambung ya dari blok mesin ke pipa yang ini. Ini juga sama. Lihat ya warnanya, kalau teman-teman bisa lihat ya dengan jelas, ini adalah stainless steel yang disunburst dengan titanium ya. Quality aircon ini keren banget tuh sumpah. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah bagian silencernya. Ini yang penting ya. Dari mana? Oke, kita lihat. Lagi-lagi di sini gue memperhatikan las-lasannya. Kita lihat di sini dengan harga Rp750.000 ya, rata-rata orang jual ya. Teman-teman bisa mendapatkan sebuah knalpot yang harganya nggak kalah kualitasnya dengan yang harganya 1 juta ya. Keren. Lihat ini las-lasannya rapih banget ya, rapih banget. Terus lihat di sini. Nah, ini halus banget ya, dia punya kawat ya, punya kawat dalam, ini halus banget. Nah, kalau teman-teman fokus di sini, mungkin teman-teman akan melihat sedikit agak ada tonjolan itu. Gua nggak ngerti fungsinya buat apa ya. Mungkin buat efek suaranya biar lebih menggelegar ya. Dia lihat, dia juga punya bentuk muffler bulatan ini juga. Dia rapi ya. Nggak ada sama sekali yang gue pegang di sini kayak kesan cacat atau kesan kayak adanya sambungan atau tempaan palu, itu nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Oke, dan di sini juga mungkin nggak kelihatan kali ya. Di sini ada tulisannya watermark gitu, Pro TR Strip 1. Oke, wah rapi banget ya, pokoknya nggak ada karat, nggak ada apa. Wah, keren. Yang terakhir adalah ini adalah baby killer dan pengaitnya ya, yang teman-teman bisa pasang sendiri ya. Tinggal pasang di sini ya, tinggal dikaitin, ini ada lubang kalau teman-teman nggak mau lebih berisik. Oke, mungkin sedikit aja reviewnya. Akan gua sambung nanti videonya dengan suara ya, hasil suara dari yang sudah terpasang knalpot Proliner ini di knalpot gua, di motor gua ya, di CB 150 yang old ya. Kita akan dengar sendiri, melihat sendiri bagaimanakah suaranya. Oke, tonton terus channel si Bima Motovlog. Ciao.